Haleluya, haleluya. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur karena kasih anugerah Tuhan. Dia sangat baik buat saudara dan saya. Bahkan dia sudah berkorban untuk saudara dan saya. Mari kita bersama-sama berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa kami dalam surga, Engkau Allah kami yang ajaib, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini, kami mau beribadah, memuliakan Tuhan dan meninggikan Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih Bapak, urapi setiap kami, urapi kami semua. Biar nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Dalam berkat nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Mari kita meninggikan Dia, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin, amin, haleluya. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Oh, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, Ku milik-Mu. Haleluya. Amin. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Oh, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu.
kasih, terima kasih. Haleluya. Oh, I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. Your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Kamu membuatku sesuai rencanamu. Ku serahkan semua kekhawatiranmu. Ku milikmu. Semua kekuranganku Kau tahu. Tetap Kau pandang indah dalammu. Aku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan, keagungan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Ajaib engkau Tuhan, ajaib engkau Tuhan, ajaib engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Ku memegang setiap musim hidupku. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Ku pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Haleluya. Haleluya. Segala keagungan, kemasyhuran hanya bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya.
Semua umat Tuhan yang siap memuji Tuhan dengan bersukacita, katakan bersama dengan saya, amin. Haleluya, haleluya. Sungguh Allah kita yang luar biasa, amin. Mari kita bersukacita untuk Raja di atas segala, yaitu Kristus Tuhan, yang setelah menebus dosa saudara dan saya. Mari kita puji Dia, haleluya, haleluya. Yesus, Kau kekuatan di hidup kami, takkan gentar langkah kami, haleluya. Mari bersukacita. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, amin. Takkan gentar langkahku, angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, lembah yang telah aku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Tanganku ku sorakan, haleluya. Namamu berkuasa, Kau bumi nyatakan. Angkat tanganku, katakan Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku, amin. Ku angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku, amin. Lembah yang gelap aku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Haleluya. Kamu berkuasa, sudah bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amin, karena Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa saudara dan saya, karena Dia telah mati bagi kita semua. Haleluya, mari bersemangat lagi bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Engkau takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Kau kudus membakar setiap hari. Akan hujan-hujan tak terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan hatimu. Ku nyanyi oh 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 oh
sukacita bagi Allah kita. Bebas terlepas, bersama telah terlepas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawatan. Tak berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka lajar namanya. Terus membakar setiap hari. Bagai hujanmu bisa terjadi. Mengalir kuasamu, rasakan hatimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Cuma kuasamu, nyalakan hatimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Dan tak terjadi. Haleluya. Keagungan kemasyurannya bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Sungguh Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Dia datang buat saudara dan saya. Dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Haleluya. Mari kita akan membuka hati dan pikiran kita untuk menyambut berkat firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah menjadi kekuatan kita. Firman Tuhan yang akan memperbarui kita. Firman Tuhan yang akan menuntun kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Di hadirat-Mu ku bersujud, Menikmati kehadiran-Mu. ku buka hati Saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hatiku saat ini untuk mendengar suara. Mari katakan di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan yang sungguh
Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Puji nama Tuhan. Saya senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian pada minggu yang indah ini. Mari kita buka Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, hari ini hamba-Mu datang kepadamu bersyukur karena anugerah Tuhan kami boleh hidup, bergerak dan bernafas. Kami bersyukur buat makan minum, kami bersyukur buat kesehatan. Saatnya kami buka hati untuk dengar firman, berikan hamba-Mu otoritas, hikmat dari Tuhan agar supaya firman Tuhan jatuh ke tanah hati yang subur, bertumbuh dan berbuah dan menjadi berkat. Inilah doa hamba-Mu. Kami sambut firman di dalam berkat nama Yesus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Amin. Hari ini saya mau berbicara tentang 3 ciri orang Kristen hidup bahagia. Semua kita ingin bahagia. Semua kita rindu bahagia, hidup bahagia, keluarga bahagia. Semua kita rindu mengalami kebahagiaan yang datang daripada Tuhan. Nah, apa kuncinya? Saudara dan saya sebagai orang Kristen akan hidup bahagia. Alkitab berkata yang pertama adalah kita serahkan hidup kepada Tuhan. Orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan, orang yang mengalami keamanan. Orang yang menyerahkan hidup kepada Tuhan, dia akan merasa suatu hal yang nyaman dan tenang. Nah, serahkan hidup kepada Tuhan. Allah mau saudara dan saya, kita umatnya, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Jangan kepada yang lain, tapi percayakan hidup kita kepada Tuhan. Sekali lagi, waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, pasti hidup kita aman. Haleluya. Menyerahkan apa lagi Pak Pendeta? Serahkan usaha kita kepada Tuhan atau bisnis. Ya, serahkan pekerjaan kita. Semua apa yang kita kerjakan, kita serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan akan membuat saudara dan saya berhasil dan sukses. Allah mau kita berserah kepada Tuhan. Saat Bapak Ibu serta saudara sekalian berserah kepada Tuhan, maka kita akan hidup, sekali lagi kita akan merasa bahagia, kita akan merasa tenang. Mazmur 62 ayat 2. Raja Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudaraku, ini Raja Daud yang ngomong. Dia itu punya pengawal yang terlatih, yang bisa menjaga dirinya. Raja Daud bisa menjaga rumahnya, tetapi dia tidak mempercayakan kepada pasukan-pasukan terlatih hidupnya, keluarganya. Tapi dia Alkitab katakan Raja Daud merasa hidupnya tenang ketika dia menyerahkannya kepada Allah. Haleluya, haleluya. Ada orang saat hidup tidak tenang, dia minum obat penenang. Ya, memang saat dia minum obat penenang, dia merasa tenang. Ya, dia merasa tenang hanya seketika. Tetapi setelah beberapa hari kemudian, obat penenang itu sudah habis, kembali dia tidak tenang. Besoknya dia merasa kembali gelisah, ya, tidak merasa nyaman. Jika kita mau hidup tenang, jika saudara dan saya, Bapak Ibu serta saudara sekalian mau mengalami hidup bahagia, kita harus dekat dengan Tuhan. Ya, apa Pak Pendeta? Kita harus dekat dengan Tuhan. Dekat, melekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus punya waktu untuk membaca Alkitab. Saya, pembacaan Alkitab saya dan keluarga pada tahun ini sudah sampai Yesaya 43. Target kami akhir tahun bulan Desember, dari Kejadian sampai Wahyu selesai. Nah, saudara, jadi caranya kita harus punya waktu untuk baca Alkitab.
Kemudian kita punya waktu untuk berdoa. Luangkan waktu untuk berdoa. Saudara dan saya punya waktu untuk bekerja. Saudara punya waktu untuk makan dan minum. Saudara bisa punya waktu untuk pelesir, jalan-jalan dan berwisata. Kita harus punya waktu untuk berdoa. Saudaraku, luangkan waktu juga untuk memuji-muji Tuhan. Haleluya. Luangkan waktu untuk menyenangkan hati Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya. Mengapa kita sebagai orang Kristen seringkali gagal di dalam mengiringi Tuhan? Pertama, karena kita tidak mengenal Allah yang benar. Kita sudah percaya Tuhan Yesus, tapi saat sakit ada banyak orang pergi ke dukun untuk minta kesembuhan. Ada banyak orang, padahal dia Kristen. Jadi Kristen seperti itu bukan Kristen yang benar. Itu namanya orang Kristen yang tidak mengenal akan Allah yang benar. Kita punya Allah yang kita kenal dalam nama Yesus. Yang benar adalah apapun yang terjadi dalam kehidupan Bapak, Ibu, serta saudara sekalian. Sakit, penyakit, penderitaan apapun. Kita sebagai orang Kristen yang benar, kita harus belajar menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Jangan yang lain. Dalam Tuhan Yesus ada jaminan. Dalam Yesus ada pertolongan. Yang penting di sini apa? Kita sebagai orang Kristen harus sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Kita juga harus sungguh-sungguh mendengar firman. Banyak orang tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman. Banyak orang mendengar firman tapi tidak melakukan firman Allah. Nah, kekasih dalam Tuhan, saya mau beritahukan kenapa kita tidak melihat pertolongan Tuhan. Kenapa kita tidak melihat mujizat Tuhan? Karena kita tidak sungguh-sungguh beriman kepada Yesus. Karena kita tidak mau juga mau ditegur. Ada orang salah dinasihatin, malah dia marah. Dia marah, dia menangis. Ada orang ditegur, dia tidak terima teguran itu, saudaraku. Saudaraku, padahal nasihat itu penting, bimbingan itu penting. Harusnya bersyukur kalau ada orang yang menegur kesalahanmu. Bersyukur jika ada orang yang masih mau memberitahukan kesalahanmu. Saudaraku, jika anak kita salah, sudah menyimpang dan telah berbuat dosa atau tidak taat, yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus apa Pak Pendeta? Kita harus nasihati. Anak kita di gereja juga begitu. Ada orang nyala-nyalain pendeta. Saya bawa anak saya ke gereja, ternyata anak saya jadi seperti ini. Saudaraku, dia menyalahkan pendeta. Saya mau beritahukan. Jadi kalau anak kita salah, sudah menyimpang, telah berbuat dosa, kita harus lakukan apa Pak Pendeta sebagai pengikut Kristus? Nasihati dia. Kalau di rumah Bapak Ibu nasihati dia. Pakai Alkitab nasihatin anak kita. Nah, jangan berbuat lagi ya. Gitu. Yang kedua, kalau orang salah kita harus tegur, menegur, memberitahukan kesalahan. Jangan cari orang untuk mendukung perbuatanmu. Jangan. Jangan. Kalau kita ditegur harus mendengar dan insaf. Yang ketiga, apa yang kita harus lakukan sebagai pengikut Kristus? Kita harus, kalau sudah dinasihatin, kita sudah tegur. Yang ketiga, nggak mempan, ya kita hukum. Itu namanya kita peduli kepada anak kita. Kita peduli kepada jemaat kita. Agar apa? Orang yang berbuat salah itu dia berubah. Dan apa dampaknya? Ketika kita bimbing orang,
Apa dampaknya? Kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Hidup kita akan menjadi lurus. Firman Tuhan katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kita. Hidupmu akan dipelihara Tuhan kalau hidupmu benar, kalau hidupmu lurus. Kalau hidupmu bengkok, ya pikiranmu enggak benar, hatimu bengkok, Tuhan tidak akan memeliharamu. Sebaliknya kau akan mengalami masa-masa yang sulit. Beda loh yang diuji dengan itu karena salah sendiri. Beda. Kalau Ayub Tuhan uji. Tapi ada orang karena ditegur gak mau dengar teguran, tidak mau dengar nasihat. Akhirnya dia harus menderita. Itu karena salah sendiri. Yang kedua, percayakan kepada Tuhan. Mengapa kita perlu mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Bukan kepada orang. Saat kita mempercayakan hidup kita kepada Allah, maka Allah akan menolong kita. Karena kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena hari-hari ini sangat banyak hal yang kita lihat ancaman yang mengerikan. Makanya kita harus serahkan itu kepada Tuhan. Ya, COVID-19 telah membunuh 4 juta orang di dunia. Ya. Di Amerika paling banyak, di India. Nah, kita udah tahu COVID-19 di India. Orang mengalami kesulitan untuk mengkremasi orang-orang yang meninggal karena COVID-19. Karena begitu banyak. Sekarang di Indonesia, Jakarta, aduh, merah udah hitam. Ya. Brasil juga begitu banyak. Di Eropa juga banyak. Tapi jangan lupa di Indonesia banyak juga. Jakarta, Bekasi. Ya, sampai rumah sakit sudah tidak bisa menampung lagi. Ya. COVID-19 menyerang orang banyak di mana-mana, ya. Dan orang saat ini nih, di Bekasi sedang mengalami ketakutan, ya, karena COVID-19, ya. Pemerintah sudah mengalami kesulitan untuk memakamkan orang karena begitu banyak orang yang meninggal di Jakarta, di Bekasi. Luar biasa banyaknya. Ancaman berikutnya, apa Pak Pendeta? Di mana-mana saudaraku kita lihat kelaparan. Ya. Orang cari kerja susah. Di mana perusahaan banyak yang mem-PHK-kan. Belum lagi kejahatan di mana-mana, di mana Densus 88 menangkap banyak sekali teroris. Ya, saudara, mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Nah, bagaimana cara kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Mari kita berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa. Berdoa, Tuhan tolong. Waktu kita berdoa, Tuhan tolong saya. Kita berseru, maka Tuhan akan menolong kita. Ya. Yang ketiga, Allah akan bertindak. Saudara, apa yang menjadi masalah kita? Mari serahkan itu kepada Allah. Percayalah kepada Tuhan, maka Allah akan bertindak untuk menolong kita. Saat kita mempercayakan diri kita kepada Allah, maka hidup kita akan mengalami ketenangan. Tidak ada lagi kegelisahan. Kegelisahan waktu kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Saat kita menyerahkan hidup kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, masalah yang berat menjadi ringan. Masalah-masalah berat Tuhan akan selesaikan dengan pertolongan Tuhan. Ya, yang kita tidak bisa, masalahnya Tuhan akan selesaikan. Saat kita percayakan hidup kita kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ya, maka Tuhan akan berdiri menjadi penolong kita, pembela kita. Ya. Haleluya. Nah, saudara, saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, hidup kita pasti akan diberkati. Waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, hidup kita akan beruntung. Asal kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, saudara akan beruntung. Saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, hidup kita akan berkemenangan, bukan kalah. Ya, untuk itu jangan takut. Apapun masalah yang kita hadapi di depan kita, percayakan masalah itu kepada Tuhan. Dan pastikan waktu kita serahkan masalah kita kepada Tuhan, Tuhan Yesus akan menyertai kita. Tuhan akan bertindak untuk menolong Bapak, Ibu, serta saudara sekalian. Saudara,
Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara saudara dan saya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Kekasih dalam Tuhan, hari ini di awal bulan Juli kita akan bersama-sama menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan melalui perjamuan kudus. Saya mau ingatkan bagi Bapak Ibu yang belum lahir baru, belum bertobat, belum dibaptis Islam, sebaiknya jangan mengambil tubuh dan darah Tuhan. Hanya ada dua, berkat atau kutuk. Jadi saudara mau diberkati Tuhan, saudara harus mengikuti ya sakramen terlebih dahulu baptisan selam. Bertobat dulu. Setelah itu Bapak Ibu boleh mengikuti sakramen perjamuan kudus. Saudara, kalau kita hari-hari ini berkata, Pak Pendeta, saya ada salah, ada dosa, saya menyakiti hati Tuhan dan melukai sesama. Perbaiki itu. Minta ampun. Dan biarlah Tuhan pulihkan akan dosa dan kesalahan. Sehingga tubuh dan darah Tuhan yang kita akan peringati menjadi berkat. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami di surga yang kami kenal di dalam nama Yesus. Hari ini kami mau menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami memperingati akan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Ini adalah perintah Tuhan untuk kami lakukan. Haleluya, haleluya. Dan kami percaya ketika kami mentaati perintah Tuhan, hidup kami berubah, hidup kami diberkati Tuhan. Kuduskan roti yang berbicara tubuhmu, dan kuduskan air anggur berbicara tentang darahmu. Ketika kami makan tubuh Tuhan, ketika kami minum darah Tuhan, hidup kami akan mengalami perubahan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan mohon Tuhan kuduskan kedua unsur ini. Haleluya, puji Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-23 katakan, sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Tuhan di dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan. Mari angkat cawan tinggi-tinggi sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib menanggung dosa kita. Hari ini kita memperingati tentang pengorbanan Yesus di kayu salib. Tuhan, sucikan kami, perbaharui kami, biar kami terus berjalan dan hidup di dalam kehendak-Mu. Bulan Juli ini, biar kami akan melihat perlindungan Tuhan, mujizat Tuhan yang tak pernah kami pikirkan. Tuhan sediakan bagi kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman dan kami sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan biarlah hidup kami terus diperbaharui oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, haleluya. Semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Pati semua kita sudah diberkati. Mari kita saatnya untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat hari ini. Kami sudah menerima berkat firman-Mu yang luar biasa, yang menguatkan kami, yang menuntun kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami memberikan persembahan kepada-Mu. Sucikan setiap persembahan kami, sucikan
Apa yang kami berikan pada pagi hari ini Tuhan, biar untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami memberikan penuh sukacita dalam berkat nama Yesus. Haleluya, haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Haleluya. Kasih setiamu nyata dalam kehidupan kami. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapa sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari seluruh sidang jemaat yang ada di rumah, kita akan bangkit berdiri, kita siap menerima berkat Tuhan, dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji tak sanggup menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasanya, aku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kekasih dalam Tuhan, biji mata Tuhan, saleh-saleh Kristus, mari kita bangkit berdiri. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Melalui kasih yang besar dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan bimbingan dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami dari saat pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan Engkau menerima
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.